Sword of Coming, episode 250. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada hari-hari berikutnya, perjalanan sepanjang terusan naga perlahan-lahan berakhir, dan kapal dengan cepat mendekati ujung selatan terusan. Setelah menyelesaikan targetnya sebanyak 200.000 kali, Chen Pingan tidak lagi seketat dan sekeras itu dalam latihan teknik tinju lainnya, melainkan mengambil pendekatan yang lebih santai. Sehari setelah usahanya yang gagal membeli anggur, ia pergi keluar pada siang hari untuk membeli 3 toples anggur dari restoran, yang kemudian ia gunakan untuk mengisi labu pemeliharaan pedangnya. Anggur itu sangat mahal, dan meskipun rasanya lumayan, kualitasnya tidak setara dengan minuman berkualitas dari Sweetwater Villa. Chen Pingan melepas 2 jimat yang direkatkan di dinding, keduanya terbuat dari kertas jimat biru biasa. Salah satunya adalah jimat penenang yang dapat membantu Chen Pingan berkonsentrasi hingga batas tertentu sehingga ia tidak terpengaruh oleh gangguan luar, dan merupakan jimat yang umum digunakan di kuil-kuil Tao besar di dunia fana selama upacara. Jimat lainnya adalah jimat pembersih yang sering diminta oleh banyak pejabat tinggi dan cendekiawan ternama di dunia fana dari kuil-kuil Taois selama musim panas. Jimat-jimat ini tidak hanya mampu melepaskan energi spiritual yang samar, tetapi juga memiliki efek pembersihan yang menghilangkan kotoran dan bau busuk, memastikan ruangan tempat jimat tersebut berada tetap bersih. Kedua jimat itu termasuk jimat paling sederhana yang tercatat dalam buku penghindaran kematian yang asli, tetapi terlepas dari sifatnya yang sederhana, jimat-jimat itu telah sangat membantu Chen Pingan. Jika tidak, pemilik kapal tidak akan pernah mengizinkannya meninggalkan kapal. Selama 2 bulan terakhir, Chen Pingan telah berlatih meditasi berjalan siang dan malam di ruangan ini, berkeringat deras sepanjang waktu, dan tanpa jimat pembersihan, ruangan itu pasti tidak dapat dihuni sama sekali. Keduanya adalah jimat sekali pakai, dan pada titik ini, energi spiritualnya hampir habis, sehingga keduanya hampir tidak berbeda dengan 2 lembar kertas biasa. Chen Pingan sangat terbiasa berhati-hati dan tidak mencolok, jadi ia bahkan tidak membuang jimat bekas ini ke sungai, melainkan menyimpannya di dalam sakunya. Keduanya merupakan kontributor kunci untuk 200.000 repetisinya, jadi ia tidak bisa begitu saja membuangnya. Setidaknya, keduanya bisa menjadi kenang-kenangan yang berharga. Pada titik ini, Chen Pingan sudah yakin sepenuhnya bahwa tumpukan kertas jimat yang diperolehnya dari Li Zisheng, terutama yang berwarna emas dan halaman-halaman buku kuno, sangatlah berharga, jadi dia harus menggunakannya sehemat mungkin. Jimat penekan iblis pagoda harta karun yang terukir di atas selembar kertas jimat emas mampu dengan mudah menekan para pejabat prefektur Bluser yang telah jatuh ke dalam jalan iblis, dan itu sudah cukup menjadi bukti nyata akan nilai mereka. Contoh lainnya adalah prajurit berbaju zirah emas yang digunakan oleh salah satu pemurniki terbaik dari negara sisir air sebagai kartu truf pamungkasnya. Jimat prajurit berbaju zirah emas itu menggunakan kertas dengan kualitas yang jelas lebih rendah daripada kertas jimat emas yang diberikan oleh Li Zisheng. Sebelum turun dari kapal, Chen Pingan memastikan untuk membersihkan kamarnya dan mengemasi semua barang-barangnya. Setelah mengembalikan lencana kayu untuk kamarnya, ia meninggalkan kapal bersama yang lainnya. Tak jauh di depannya, sepasang suami istri sedang mengobrol, dan Chen Pingan merasa suara wanita itu sangat familiar. Ia melirik sekilas ke arahnya dan mendapati seorang wanita muda dengan tahi lalat di sudut mulutnya. Ini adalah perempuan yang sama yang telah menderita di kapal selama 2 bulan terakhir. Dalam benak Chen Pingan, cintanya kepada suaminya haruslah sangat dalam dan tulus. Kalau tidak, mustahil ia rela menanggung siksaan seperti itu. Selama proses pendaratan, Chen Pingan mendengar banyak hal. Misalnya, seseorang telah menangkap sepasang gadis herbal aromatik kembar yang sangat langka di kolam kuno. Satu roh tanaman ini hanya bernilai sekitar selusin koin kepingan salju, tetapi sepasang kembar seperti ini bisa berharga setidaknya 50 atau 60. Selama perjalanan 2 bulan itu, hanya sedikit nelayan yang berhasil menangkap seekor ikan naga sungai sepanjang 2 jari, dan tidak ada keajaiban yang terjadi. Kapal itu berhenti di beberapa stasiun feri dalam perjalanan menuju tujuan akhirnya,
dan ketika beberapa pemurni Qi yang kaya turun dari kapal, banyak dari pelayan mereka yang menyedihkan terpaksa membawa segunung tas besar dan berat di punggung mereka. Selain itu, mereka harus sangat berhati-hati saat berjalan agar tidak merusak barang-barang di dalam tas, yang sebagian besar sangat berharga dan nilainya tidak kurang dari nyawa orang yang membawanya. Stasiun feri itu cukup besar, dan juga dipenuhi toko-toko. Di sini, barang-barang yang dijajakan para pedagang adalah produk-produk lokal khas dari gugusan negara tetangga. Chen Ping'an tidak punya kegiatan lain, jadi ia berjalan-jalan di antara perkebunan hop, dan di dalamnya, ia menemukan berbagai jenis minuman beralkohol, yang kebanyakan adalah minuman beralkohol nabati yang menggemaskan dan energik. Beberapa berwujud anak-anak, beberapa lagi pria dan wanita lanjut usia, dan semuanya bervariasi dalam ukuran dan penampilan. Namun, bahkan roh terbesar pun tak lebih tinggi dari jari, dan mereka dikurung dalam sangkar bambu hijau atau berdiri di atas batu tinta. Ada juga seorang gadis kecil bersayap di punggungnya yang bekerja keras di depan roda pemintal kecil, dan tampaknya tak ada habisnya ragam yang dipamerkan. Setelah mendengar sedikit tawar-menawar, Chen Ping'an menemukan bahwa roh-roh ini memiliki sifat yang mirip dengan deretan anak-anak kecil berjubah hijau yang berdiri di dahan tanaman bonsai di toko kumbang hijau, dan harganya ditentukan oleh kelangkaannya. Yang termurah hanya seharga 1 koin kepingan salju, sementara yang termahal bisa mencapai 40 koin kepingan salju. Pada akhirnya, Chen Ping'an sampai pada suatu kesimpulan, yaitu semakin ke selatan ia pergi, semakin banyak pula roh-roh ini yang tampak ditemukan. Chen Ping'an mengunjungi semua toko di stasiun feri, tetapi tidak membeli apapun. Bukan karena ia pelit, sebaliknya, ia berencana membeli beberapa minuman keras dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Li Agung dari tembok besar pedang Qi. Setelah keluar dari gua bawah tanah, Chen Ping'an merasa seolah-olah akhirnya melihat matahari lagi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sekali lagi, pintu masuk gua ini dipenuhi ukiran dari tokoh-tokoh terkenal, bahkan lebih banyak daripada yang ada di stasiun feri Water Combination. Seolah-olah semua ukiran itu berdesakan, dan bahkan ruang terkecil pun telah terisi. Chen Ping'an dengan cermat mengamati ukiran-ukiran di pintu masuk gua. Semuanya merupakan karya kaligrafi yang luar biasa, dengan gaya dan sentuhan yang beragam, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia masih merasa tak ada satu pun yang dapat menandingi kaligrafi Cui Chan. Di luar stasiun feri terdapat sebuah lembah dengan jalan setapak yang lebar dan mulus, dipenuhi toko-toko. Toko-toko ini tampak lebih megah dan mewah daripada toko-toko di dekat stasiun feri, dan jalanan dipenuhi pejalan kaki, menghadirkan pemandangan yang ramai dan ramai. Bahkan anjing-anjing liar yang berbaring di pinggir jalan tampak lebih nyaman dan kenyang daripada anjing-anjing liar dari tempat lain. Hal pertama yang terlihat adalah sebuah bangunan kecil 3 lantai di sebelah kiri. Di atas pintu masuk bangunan itu tergantung sebuah plakat emas bertuliskan, Stasiun Feri Gadis Berbudi Luhur. Saat itu, Chen Ping'an sudah tahu kemana ia harus pergi, dan ia tahu bahwa inilah stasiun feri tempat kapal yang menuju kota Naga Tua akan berangkat. Setelah memasuki stasiun feri, ia bertanya di konter dan diberitahu bahwa kapal berikutnya ke kota Naga Tua dijadwalkan tiba siang hari, dan kamar premium akan dikenakan biaya 20 koin kepingan salju, sementara kamar standar dikenakan biaya 10 koin kepingan salju. Chen Ping'an bertanya apakah ada kamar yang lebih murah dari itu, dan ia diberitahu bahwa tidak ada kamar seperti itu di kapal, yang merupakan milik Muton Fat Hall. Semua orang di aula yang mendengar pertanyaan Chen Ping'an menoleh menatapnya dengan tatapan mengejek, tetapi dia sama sekali tidak malu saat membayar 20 koin kepingan salju untuk sebuah liontin giok, yang di satu sisinya terukir karakter aula lemak daging domba, sementara di sisi lainnya terukir ruang premium 11. Hal ini mengingatkan Chen Ping'an pada segel Chen Si miliknya, yang ia tinggalkan di bangunan bambu di Gunung Dongtroden, dan ia merasa ini pertanda baik. Dengan mengingat hal itu, ia keluar dari aula dengan senyum ceria di wajahnya. Masih ada waktu tersisa sampai kapal dijadwalkan tiba, jadi ia memutuskan untuk berbelanja. Ia berencana membeli sejumlah pakaian, tetapi ia akan berhenti membeli sepatu karena ia sudah terbiasa mengenakan sandal jerami selama bertahun-tahun, dan masih ada 2 pasang baru tersisa di kantong harta karunnya. Toko-toko di jalanan di sini tampak jauh lebih mewah, tetapi barang-barang yang dijual di dalamnya hampir sama dengan yang ada di toko-toko lain, terutama terdiri dari berbagai jenis minuman beralkohol nabati.
Minuman beralkohol yang dijual di sini sedikit lebih murah, dan Chen Pingan merasa seolah-olah ia bisa menghabiskan sepanjang hari memandangi makhluk-makhluk kecil yang menggemaskan ini. Namun, fakta bahwa ia hanya melihat-lihat tanpa berbelanja membuatnya menjadi sosok yang kurang populer di mata para pemilik toko. Chen Pingan mengunjungi toko-toko satu demi satu dengan santai, dan tak lama kemudian, ia tiba di sebuah toko yang sangat mewah. Ia berhenti di luar pintu masuk dengan ekspresi agak linglung. Ternyata, ada layar yang tingginya kira-kira sama dengan tinggi seorang pria dewasa, dan di layar itu tergambar seorang perempuan dengan pedang panjang di punggungnya dan labu ungu kemasan tergantung di pinggangnya. Ia berdiri di atas tebing, memandang lautan awan sementara gaunnya yang anggun berkibar lembut tertiup angin, membuatnya tampak seperti bidadari yang murni dan tak ternoda. Ini tampaknya merupakan karya seni yang mirip dengan lukisan pemandangan di kapal kun. Beberapa orang berdiri di depan layar, membahas wajah perempuan muda di atasnya dengan nada schadenfreude. Belum lama ini, Dewi Surgawisu adalah salah satu perempuan paling dicari di dunia, memiliki harga diri, kecantikan, dan bakat yang seimbang, namun ia telah jatuh secara dramatis akibat perseteruan panjang antara Wind Lightning Field dan Sun Skok Mountain. Satu-satunya saat ia mengenakan pakaian di luar pakaian sektenya adalah ketika ia berperang melawan kekuatan jahat bersama pendiri toko ini. Saat itu, ia mengenakan gaun yang persis sama, dan setelah pertempuran itu, gaya gaun ini menggemparkan seluruh benua Vial Harta Karun Timur, dengan banyak kultivator wanita dan gadis-gadis muda kaya yang rela menghabiskan uang mereka di penjahit manapun yang mampu menjahit gaun seperti itu. Betapa konyolnya toko ini masih tidak mau melepas layar ini. Kalau Su Jia melihatnya langsung, kurasa dia akan sangat malu sampai menggali lubang dan merangkak masuk. Ejek seorang wanita muda. Di antara kerumunan itu ada seorang pemurni Qi muda yang telah menjadi pengagum Su Jia selama bertahun-tahun, dan ia telah menahan amarahnya selama ini, tetapi akhirnya tak mampu lagi menahan amarahnya. Apapun yang terjadi pada gadis surgawisu, dia tetaplah seorang abadi yang murni dan murni. Tak seorang pun dari kalian berhak menjelek-jelekannya. Mari kita lihat kalian mengatakan hal yang sama di hadapannya. Seorang pria paruh baya membalas dengan seringai licik. Sebelum hati Dao Su Jia dilenyapkan sepenuhnya oleh murid Li Tuanjing itu, aku akan dengan senang hati menjilati bagian bawah sepatunya, tapi sekarang, aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi jika dia muncul di hadapanku sekarang, aku akan berani meremas pipinya dan melingkarkan lenganku di pinggangnya, dan betapa lembut dan lenturnya pinggang itu. Pemurni Qi muda itu begitu marah hingga tubuhnya gemetar dan berteriak, siapa yang mungkin melahirkan seseorang sekeji dan menjijikkan sepertimu? Siapa? Orang tuaku, tentu saja. Jawab pria itu tanpa malu-malu. Si kultivator muda mengepalkan tinjunya erat-erat karena marah saat dia menatap tajam ke arah lelaki paruh baya itu. Senyum licik pria itu semakin lebar saat ia memprovokasi, apa, kau mau menghajarku sampai mati? Lakukan saja. Kalau kau membunuh seseorang di sini, kau tidak hanya akan dihukum, sektemu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kau benar-benar mengagumi Su Jia, itu harga yang kecil. Kalau kau tidak menghajarku sampai mati, aku akan meraba-raba Dewi Surgawi Su Jia di layar itu sepuasnya. Pria paruh baya itu menjulurkan kepalanya sambil berbicara, menantang kultivator muda itu untuk memukulnya, dan kultivator muda itu hanya bisa berjalan pergi dengan ekspresi datar. Pria itu langsung tertawa mengejek. Dasar bocah kecil menyedihkan. Jangan ngomong sembarangan kalau nggak bisa dibuktikan. Hei, jangan pergi. Lihat, aku lagi meraba-raba Su Jia sekarang. Oh, pipinya lembut dan halus banget. Cantik banget dia. Dasar gadis surgawisu. Dia cuma cewek menyedihkan yang hatinya hancur berkeping-keping. Lain kali kau melihatnya, mungkin dia cuma di rumah bordil. Petani muda itu segera pergi, tidak ingin lagi mendengarkan ejekan menyebalkan dari pria itu. Chen Pingan mengabaikan keributan di luar saat ia memasuki toko, lalu membeli 2 set pakaian paling biasa seharga 30 tael perak. Toko ini sebenarnya adalah toko terkenal yang sangat sukses di wilayah selatan benua Vial berharga timur, dan hanya salah satu dari ratusan cabang toko tersebut. Meski begitu, hanya perlu pandangan sekilas bagi seorang pemula seperti Chen Pingan untuk memastikan bahwa barang dagangan paling berharga di toko itu, sebuah jubah tertentu, memiliki sifat pertahanan yang tidak kalah dengan baju zirah pembawa embun ilahi milik Chu Hao. Bahkan setelah Chen Pingan keluar dari toko,
pria itu masih ada di sana. Sekelompok orang baru telah berkumpul di sekitarnya, di antaranya pria dan wanita, dan mereka berdiri di depan layar. Sebagian besar pria memiliki tatapan sendu di mata mereka, sementara para wanita sangat senang melihat kejatuhan Sujia, sehingga menciptakan kontras sikap yang cukup mencolok. Pria parubaya itu kembali mengulang omongannya, dan mendengarnya berbicara tentang Sujia dengan cara yang begitu vulgar merupakan pengalaman yang sangat melegakan bagi para wanita yang iri di sekitarnya. Meskipun mereka tahu bahwa ia seorang bajingan, setelah mengetahui bahwa ia adalah penjaga toko di toko sebelah, mereka tetap menyarankan teman-teman pria mereka untuk mengunjungi toko tersebut. Para lelaki itu tentu saja sangat menentang hal ini, dan alih-alih mengunjungi tokonya, mereka tidak ingin apa-apa lagi selain menghajar lelaki itu hingga tak sadarkan diri. Memang benar pria itu sangat kurang bermoral, tetapi ia adalah seorang pengusaha yang cerdik. Semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, semakin tajam hinaannya terhadap Sujia. Para wanita di sekitarnya juga cukup cerdik. Mereka tidak ingin terlihat buruk, jadi mereka tidak pernah setuju dengan apa yang dikatakan pria itu. Sebaliknya, mereka akan menegurnya di sana-sini, membuatnya tampak seolah-olah mereka menentangnya, tetapi sebenarnya mereka hanya mengobarkan api. Pria itu tentu saja dengan senang hati menurutinya, dan hinaannya semakin keji dari detik ke detik, yang membuat para wanita gembira, yang melirik rekan pria mereka dari sudut mata mereka, seolah-olah mereka sedang bersukacita, lihat seberapa jauh Sujia kesayanganmu telah jatuh. Apakah kau masih mengaguminya sekarang? Pria itu menjadi semakin bersemangat, dan semakin berani dengan dukungan tidak langsung yang diterimanya dari para wanita ini. Dia berjalan ke layar, lalu melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang di atas layar untuk berpura-pura menamparkan wajah Sujia yang tampak hidup di atasnya sambil terus melontarkan lebih banyak hinaan kepadanya. Chen Pingan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana Liu Baqiao kembali ke kota kecil sambil berbicara tentang Sujia. Dari semua orang luar yang memasuki Jewel Small World untuk mencari peluang dan harta karun, Liu Baqiao adalah satu dari sedikit orang yang meninggalkan kesan positif pada Chen Pingan. Hal yang paling menggerakkan Chen Pingan tentang Liu Baqiao bukanlah statusnya sebagai pendekar pedang hebat dari Wind Lightning Field, juga bukan kebanggaan maskulin yang selalu ia tunjukkan saat berbicara tentang bagaimana suatu hari nanti, ia akan membuat Sujia menikah dengannya atas kemauannya sendiri. Seseorang kemudian mengajukan pertanyaan tak terduga, bagaimana jika Sujia benar-benar mengesampingkan perbedaan antara kedua sekte kalian dan jatuh cinta padamu suatu hari nanti? Apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan itu membuat Liu Baqiao benar-benar terhuyung, dan akhirnya, ia bergumam, bagaimana mungkin dia jatuh cinta padaku? Chen Pingan tak dapat menahan diri untuk mengingat dirinya sendiri saat mendengar jawaban ini. Demi cinta Liu Baqiao yang tulus dan tulus kepada Sujia, Chen Pingan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Maka, ia berjalan ke layar dan mulai menatap pria paruh baya itu. Pria itu hendak mengajak para wanita di sekitarnya untuk mengunjungi tokonya, namun Chen Pingan tiba-tiba muncul di hadapannya, dan raut wajah kesal muncul di wajahnya saat ia bertanya, apa yang sebenarnya kamu lihat? Aku sedang melihatmu, jawab Chen Pingan. Oh ya, terus tatap aku kalau berani, ancam pria itu. Saya akan melakukannya, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Bahkan para wanita muda yang sangat membenci Sujia tidak dapat menahan rasa geli dengan percakapan ini, dan mereka sangat tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekte asal para wanita itu cukup dekat dengan Gunung Sunskok, sehingga mereka sering kali melihat sekilas gunung itu dari jauh, dan gunung itu berdiri seperti monolit yang tidak dapat diatasi di mata mereka. Soal permata berharga Gunung Sunskok, ia sangat dikagumi oleh semua pria di sekte mereka, yang tak mau membiarkan siapapun menjelek-jelekkan dewi mereka. Barulah setelah Sujia jatuh dari kejayaan dan mereka jauh dari sekte, mereka mampu melampiaskan rasa iri yang telah lama mengakar. Ekspresi marah muncul di wajah pria itu. Apakah kau ingin mati? Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Lalu apa yang kau lakukan? Berdiri di sini seperti orang bodoh, teriak pria itu. Akan kuberitahu kau bahwa keluargaku telah berbisnis di sini selama beberapa generasi, dan aku mengenal lebih banyak makhluk abadi yang lebih hebat daripada jumlah makanan yang pernah kau makan seumur hidupmu. Menanggapi ancaman terang-terangan pria itu, Chen Pingan tiba-tiba menjawab, Liu Baqiao dari Wind Lightning Field menyukai Sujia.
Pria itu sangat terkejut mendengar hal ini, dan sesaat kehilangan kata-kata. Saya kenal Liu Baqiao, lanjut Chen Pingan. Pria itu melirik kotak pedang di punggung Chen Pingan sambil menelan ludah dengan gugup, sementara Chen Pingan menyimpulkan, jika suatu hari nanti aku bertemu Liu Baqiao, aku akan menceritakan kepadanya tentang apa yang telah kau katakan dan lakukan di sini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pria itu langsung kembali ke raut wajahnya yang marah sambil mengejek, siapa yang coba kau tipu? Orang kerdil sepertimu kenal Liu Baqiao dari medan petir angin. Aku kenal ketua sekte dari sekte dekrit ilahi, tapi apa dia kenal aku? Aku tidak tahu apakah dia mengenalmu, tapi aku yakin Liu Baqiao mengenalku, jawab Chen Pingan. Minggir, ejek pria itu sambil melambaikan tangannya dengan nada meremehkan. Berhenti berdiri di sini, bicara omong kosong dan mengganggu urusanku. Ada layanan pos pedang terbang di stasiun feri, kan? Tanya Chen Pingan. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan, lupakan saja, aku akan mencarinya sendiri. Pada titik ini, pria itu mulai merasa sedikit takut, dan dia sengaja mengabaikan Chen Pingan saat dia memimpin sekelompok pria dan wanita ke tokonya. Setelah itu, Chen Pingan benar-benar pergi ke layanan pos pedang terbang. Layanan pos itu terletak di stasiun transit di ujung jalan, dan dengan imbalan 10 koin kepingan salju, ia mengirim surat kepada Liu Baqiao, menceritakan secara singkat apa yang telah dilihat dan didengarnya di sana. Adapun apakah Liu Baqiao akan membuang surat itu setelah menerimanya, atau langsung bertindak dan mendatangi tempat ini dengan amarah yang meluap-luap, itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkannya. Ada beberapa hal yang harus ia lakukan, atau ia tidak akan merasa cocok. Meski begitu, ada pula beberapa hal yang tidak dapat ia lakukan apapun, betapapun menyakitkannya hal itu, seperti kecelakaan kapal Kun. Setelah memberitahu orang-orang di stasiun penerusan tentang penerima dan alamat tujuan surat itu, semua orang di stasiun penerusan segera mulai memperhatikan Chen Pingan dengan ekspresi yang agak aneh. Pada saat yang sama, mereka menjadi jauh lebih hormat dalam cara mereka berbicara dan memperlakukannya, dan seseorang bahkan dikirim untuk mengawal Chen Pingan keluar dari stasiun penerusan sebelum bertanya kepadanya apakah dia membutuhkan pemandu ke stasiun feri, yang dijawab negatif oleh Chen Pingan sebelum berangkat sendiri. Chen Pingan merasa lebih baik setelah meninggalkan stasiun pemancar. Kembali di Jewel Small World, Liu Baqiao bersikap agak acuh tak acuh, dan ia bahkan sempat bercanda tentang gagasan untuk menjadi saudara dengan Chen Pingan, tetapi ternyata, ia adalah sosok yang cukup tangguh di dunia luar, bahkan layanan pos pedang terbang di sini pun pernah mendengarnya. Stasiun feri tempat kapal Muton Fat Hall berlabuh melayang di udara di lereng gunung yang tinggi, dan sebuah jalan setapak berliku telah dipahat di lereng gunung tersebut, mengarah ke stasiun feri. Saat berjalan di jalan setapak tersebut, Chen Pingan melihat banyak kapal yang sudah melayang di udara di luar lereng gunung, dan awan putih berarak di langit di bawahnya. Kapal-kapal ini cukup mirip gayanya dengan kapal-kapal negara sisir air, tetapi entah bagaimana mereka bisa terbang. Chen Pingan sedang menunggu untuk naik kapal di trotoar di samping stasiun feri Muton Fat Hall. Sebuah gua besar telah dipahat di sini, dengan hanya beberapa kios pedagang yang didirikan di dalamnya. Chen Pingan duduk sendirian di bangku yang terbuat dari akar pohon tua, menikmati biskuit kering yang disantapnya bersama anggur yang baru dibelinya. Tepat tengah hari, sebuah kapal turun dari awan dengan mulus dan stabil sebelum berhenti di stasiun feri. Chen Pingan naik kapal bersama penumpang lainnya. Perjalanan ke kota naga tua ini dijadwalkan hanya memakan waktu sekitar 25 hari karena kapal Muton Fat Hall mampu melaju jauh lebih cepat melalui udara daripada kapal-kapal yang berlayar melalui terusan naga. Selain itu, kapal tersebut tidak perlu berhenti di sepanjang perjalanan. Kapal itu hanya 2 lantai, dan Chen Pingan menginap di kamar di lantai pertama, yang sedikit lebih luas, tetapi tidak memiliki balkon. Kapal mulai naik, melewati lautan awan, dan Chen Pingan membuka jendela untuk menemukan pemandangan luar yang menakjubkan. Matahari yang cerah menggantung di atasnya, sementara lautan awan terlihat di bawah, menyerupai pegunungan keemasan yang bergelombang di bawah sinar matahari yang hangat. Chen Pingan mengukir jimat penenang dan jimat pembersihan sekali lagi, lalu melanjutkan latihan teknik tinjunya. Selama perjalanan, ada malam-malam penuh badai, matahari terbit yang menakjubkan, dan hari-hari di mana tidak ada awan yang terlihat. Kali ini, Chen Pingan melakukan meditasi berjalan lebih lambat dari sebelumnya,
dan sesekali ia membuka jendela untuk menikmati pemandangan di luar selama latihannya. Suatu hari, ketika perjalanan hampir berakhir, seorang dewa pedang tiba di atas pedang terbangnya. Saat itu, kapal itu kebetulan muncul dari balik awan. Dewa pedang muda itu mengikuti tepat di belakangnya, melaju dengan kecepatan yang begitu menakjubkan sehingga bahkan beberapa pemurniki dari 5 tingkat tengah di kapal pun terkagum-kagum. Sang pedang abadi segera menyusul kapal itu, mengukir jalan lebar menembus awan di belakangnya. Tepat saat ia mencapai bagian depan kapal, ia berhenti mendadak, lalu dengan lembut melompat turun dari pedang terbangnya ke dek kapal. Ia menyelipkan pedangnya kembali ke sarungnya dengan anggun, dan seseorang dari Muton Fat Hall segera menghampirinya dengan sapaan hangat, tanpa menyinggung fakta bahwa menaiki kapal di tengah perjalanan adalah tindakan yang melanggar aturan. Ternyata, ini adalah keputusan yang sangat bijaksana bagi lelaki tua itu. Meskipun pendekar pedang muda itu telah melanggar aturan, ia bukanlah orang yang tidak masuk akal atau agresif. Sebaliknya, ia tersenyum hangat saat menyatakan identitasnya, lalu mengeluarkan 20 koin kepingan salju tanpa diminta. Pendekar pedang itu tak lain adalah Liu Baqiao dari Wind Lightning Field. Master lama Wind Lightning Field, Li Tuanjing, terkenal sebagai kultivator tingkat ke-10 yang paling tangguh, dan telah mendominasi Sunskok Mountain sendirian selama berabad-abad. Meskipun beredar rumor bahwa Li Tuanjing telah meninggal dunia di akhir pertempuran terkini antara kedua sekte, ia telah menghancurkan formasi gunung bela diri sejati hanya dengan satu ayunan pedangnya, suatu prestasi kekuatan yang benar-benar menakjubkan. Terlebih lagi, murid terakhir Li Tuanjing, Huang He, muncul dengan sangat memukau, menunjukkan bakat yang tak kalah sedikit pun dari Li Tuanjing muda. Su Jia dari Gunung Sunskok bukanlah tandingannya, dan adegan di mana Huang He menginjak labu pemelihara pedangnya saat terbaring tak sadarkan diri di kakinya adalah salah satu adegan yang terpatri kuat dalam ingatan semua orang yang hadir saat itu. Setelah Huang He mengambil alih sebagai penguasa medan petir angin, Liu Baqiao juga dapat dengan mudah mencapai terobosan. Bahkan, konon kemajuannya begitu pesat sehingga ia hampir menembus 2 tingkatan berturut-turut. Setelah memberitahu lelaki tua itu bahwa dia datang untuk mencari seseorang, Liu Baqiao menuju ke kamar 11 di lantai pertama dan mengetuk pintu. Chen Pingan masih fokus pada latihan teknik tinjunya, dan meskipun ia merasakan fluktuasi aura di awan di belakang kapal, ia tetap melanjutkan latihannya tanpa henti. Terbang melewati kapal di atas pedang terbang mereka adalah hal yang biasa bagi para dewa, jadi Chen Pingan tidak terlalu memikirkannya. Oleh karena itu, dia sangat terkejut melihat wajah Liu Baqiao yang tersenyum lebar saat membuka pintunya. Liu Baqiao memasuki ruangan, lalu duduk di tempat tidur setelah Chen Pingan menutup pintu. Ia melihat sepasang jimat yang diukir Chen Pingan, lalu menyindir, "Kau sudah kaya sekarang, Chen Pingan." Hanya karena Liu Baqiao lah maka Chen Pingan tidak menyimpan jimat-jimat itu sebelum mengundang tamu masuk. Chen Pingan tersenyum dan tidak menanggapi ejekan Liu Baqiao, dia pun bersandar di ambang jendela, menyerahkan seluruh tempat tidur kepada Liu Baqiao. Liu Baqiao duduk dengan lebih nyaman sambil berkata, "Aduh, melelahkan sekali mengejar kapal ini. Aku langsung berangkat ke stasiun feri setelah menerima surat yang kau kirimkan dari stasiun feri Virtuous Maiden." "Kau tidak membunuh siapapun, kan?" tanya Chen Pingan. "Aku tidak sempat melakukannya." Liu Baqiao mendengus sambil memutar bola matanya. Begitu bajingan itu mendengar bahwa aku Liu Baqiao, dia langsung berlutut dan bersujud kepadaku. Dalam perjalanan ke sana, aku berencana menghajarnya habis-habisan, tapi aku bahkan tidak sempat melakukannya. Akhirnya, aku membeli layar itu dari toko sebelah dan menyimpannya di sakuku. Setelah itu, aku bertanya kemana-mana sebelum akhirnya tahu bahwa kau sedang naik kapal ini, dan disinilah aku sekarang. "Apa yang kau butuhkan dariku?" tanya Chen Pingan. "Kenapa kau yakin aku butuh sesuatu darimu? Tidak bisakah aku mengunjungimu untuk mengenang masa lalu?" tanya Liu Baqiao. "Kalau begitu, mengapa kau mengejarku sejauh ini?" balas Chen Pingan. Ekspresi malu muncul di wajah Liu Baqiao saat ia mendesah, "Kau membosankan sekali. Kau sama sekali tidak berubah sejak kau di Jewel Small World." Chen Pingan memikirkannya sejenak, lalu memutuskan untuk tidak bertanya kepada Liu Baqiao tentang Su Jia. Ia menduga Liu Baqiao telah hadir selama 3 pertempuran di Gunung Zhenwu,
dan pasti tidak akan menyenangkan baginya melihat Su Jia mengalami nasib yang begitu kejam, jadi Chen Ping'an tidak ingin mengungkit luka lama. Dia juga mempertimbangkan untuk bertanya kepada Liu Baqiao apakah dia berhasil memperoleh pedang jimat itu dari ibu kota Kekaisaran Li Agung, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ini adalah masalah rahasia yang menyangkut pengejaran Liu Baqiao terhadap Dao Agung, jadi dia menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan itu juga. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengajukan pertanyaan paling hambar di benaknya. Apa kau benar-benar tidak butuh apapun dariku? Aku di sini hanya untuk mengunjungimu, Liu Baqiao menegaskan kembali dengan nada kesal. Setelah aku kembali dari ibu kota Kekaisaran Li Agung dan kembali ke dunia kecil permata, aku mendapati kau sudah tidak ada di sana. Kudengar kau memulai perjalanan ke negara Sui Agung, dan setelah itu, medan petir angin dan gunung Sun Skok kita. Ngomong-ngomong, aku sibuk sepanjang waktu setelah itu. Kalian mungkin berpikir aku hanya orang malas yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, tapi sebenarnya aku baru saja keluar dari pengasingan. Setelah memperkuat basis kultivasiku, aku benar-benar bosan, dan kebetulan aku menerima suratmu melalui pedang terbang, jadi aku memutuskan untuk bertemu denganmu dan mempererat persaudaraan kita. Keramahan Liu Baqiao yang berlebihan adalah sesuatu yang membuat Chen Ping'an kesulitan untuk mengatasinya, jadi dia tidak menanggapi. Tatapan penuh kebencian terpancar di mata Liu Baqiao, ia memasang ekspresi feminin, menunjuk Chen Ping'an sambil berkata dengan nada tinggi, bagaimana bisa kau begitu dingin dan tak berperasaan, tuan muda? Dulu di kampung halamanmu, kita sering bersenang-senang bersama, tapi sekarang, kau mencampakkanku seperti kain lap tua. Chen Ping'an menyilangkan lengannya tanpa ekspresi saat dia duduk di ambang jendela. Liu Baqiao bisa saja mencoba membuatnya jijik sesuka hatinya, tetapi dia tidak mau mengalah. Pada akhirnya, ini akan menjadi pertempuran yang melelahkan. Liu Baqiao adalah orang pertama yang mengaku kalah, menghela napas pelan sambil berkata, aku tahu kau tidak akan berubah sedikit pun sejak terakhir kali kita bertemu. Saat ini, semua pendekar pedang di benua botol harta karun timur terkesima dengan bakatku, dan aku sudah terpilih sebagai seseorang yang pasti akan mencapai 5 tingkat atas di masa depan. Apa kau tidak tahu ini? Saya baru tahu hal itu, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Begitu orang-orang di stasiun pemancar mendengar bahwa saya menulis surat untuk Anda, mereka langsung bersikap jauh lebih sopan dan hormat, dan mereka bahkan mengirim seseorang untuk mengantar saya sampai ke pintu saat saya pergi. Bahkan setelah saya pergi, mereka bertanya apakah saya butuh pemandu, dan mereka sangat ramah kepada saya, seolah-olah saya adalah tokoh penting. Itu pertama kalinya saya diperlakukan seperti itu, haha. Liu Baqiao agak bingung dengan reaksi Chen Ping'an terhadap hal ini. Apa yang membuatnya begitu bahagia? Apa dia sebahagia ini hanya karena mendapat perlakuan istimewa karena mengenalku? Namun, tidak butuh waktu lama bagi Liu Baqiao untuk mengetahui mengapa Chen Ping'an begitu bahagia. Dia senang hanya karena temannya baik-baik saja. Ini alasan yang sangat sederhana, tetapi dunia seringkali terlalu rumit untuk penalaran sesederhana itu. Terlalu banyak orang pintar, atau orang-orang yang menganggap diri mereka pintar, dan khususnya, setelah berinteraksi dengan terlalu banyak kultivator yang licik, seseorang seringkali menjadi tidak mampu memahami hal-hal sederhana. Bahkan setelah hampir berturut-turut naik 2 tingkat, Liu Baqiao tidak begitu gembira, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gembira, tertular kegembiraan Chen Ping'an yang sederhana dan murni. Liu Baqiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana perasaannya dalam situasi yang sama. Kalau dia punya teman yang lebih hebat darinya, bahkan jauh lebih hebat lagi, sehingga dia tidak akan pernah bisa menyamai mereka dalam hidup ini, akankah dia bisa merasakan kegembiraan yang sama terhadap mereka? Liu Baqiao sangat senang dengan jawabannya sendiri terhadap pertanyaan ini, dan dia menjadi semakin yakin bahwa dia dan Chen Ping'an memang ditakdirkan untuk menjadi saudara. Setelah itu, Liu Baqiao tidak bertahan lama. Setelah ia keluar dari pengasingannya, Huang He, master lapangan petir angin yang baru diangkat, secara paksa menugaskannya ke posisi resmi, sehingga ia masih memiliki banyak tugas yang harus diurus. Meskipun demikian, yang harus ia lakukan hanyalah menyerahkan tugas-tugas ini kepada para tetua yang jauh lebih baik dalam menangani tugas-tugas ini daripada dirinya. Setelah memikirkannya, ia berdiri sambil tersenyum, lalu bertanya, apakah kamu kekurangan uang?
Aku punya beberapa lusin koin laser hit, aku bisa meminjamkannya kepadamu jika kamu membutuhkannya. Hanya seorang pendekar pedang kaya dan hebat seperti dia yang mampu melontarkan gagasan meminjamkan beberapa lusin koin panas rendah seolah-olah itu hanya beberapa lusin tael perak. Chen Pingan melompat turun dari ambang jendela sambil menggelengkan kepala dan menjawab, tidak perlu. Ekspresi serius muncul di wajah Liu Baqiao saat ia berkata, baiklah, kalau begitu aku pergi sekarang. Lain kali kau kembali ke Jewel Small World, jangan lupa untuk mengunjungiku di Wind Lightning Field. Kalau tidak, aku akan. Dia bersikap seperti wanita yang sama seperti sebelumnya saat menyimpulkan, sakit hati sekali sampai aku mati saja. Jika kau terus bicara seperti itu, lebih baik aku mati sebelum mengunjungimu di Wind Lightning Field, jawab Chen Pingan. Liu Baqiao tertawa terbahak-bahak, tetapi masih ada sedikit kelelahan dan kelemahan di matanya, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia belum pulih dari apa yang terjadi pada Su Jia. Ia berbalik hendak pergi, tetapi tepat saat tiba di pintu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik lagi sambil berkata, ngomong-ngomong, aku punya teman baik di kota Naga Tua. Dia orang yang bisa dipercaya, jadi kalau kau butuh bantuan, tapi layanan pos pedang terbang tidak cukup cepat, kau bisa menghubunginya. Namanya Sun Jiasu, dan dia orang terkaya kedua di kota Naga Tua. Aku pernah menyebutmu dalam surat yang kukirimkan kepadanya, jadi kau tinggal menyebutkan namamu saja, dan dia pasti mau bertemu denganmu. Lagi pula, aku yakin kalian berdua akan akur. Kedengarannya bagus, jawab Chen Pingan. Tidak perlu mengantarku sampai pintu. Kalau kau terlalu ramah, kita akan terlihat jauh. Lagi pula, kita masih punya banyak kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, kata Liu Baqiao, dan yang mengejutkannya, Chen Pingan benar-benar tetap berdiri di ambang jendela, tidak menunjukkan niat untuk mengantarnya sampai pintu. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pasrah setelah melihat ini, dan setelah menutup pintu, ia tidak langsung terbang di atas pedang terbangnya. Sebaliknya, ia menghampiri pemurni Kitua dari Muton Fat Hall yang mengawasi kapal ini, dan baru setelah mengobrol sebentar dengan lelaki tua itu, ia akhirnya pergi. Sehari sebelum kapal tiba di Old Dragon City, para penumpang disuguhi pemandangan langka ikan terbang yang melompat dari laut dan membumbung tinggi ke angkasa. Jutaan ikan terbang dengan sayap berwarna-warni berterbangan di udara, dan kapal pun berhenti sejenak selama 1 jam agar para penumpang dapat menyaksikan pemandangan menakjubkan ini. Lebih lanjut, penjelasan untuk tontonan ini pun diberikan. Ternyata, ikan terbang ini disebut ikan Phoenix Pelangi, dan mereka mengadakan upacara ini untuk merayakan keberhasilan salah satu saudara mereka mengembangkan sepasang sayap Phoenix Pelangi asli, sebuah peristiwa yang sangat langka dan penting. Namun, orang-orang di Muton Fat Hall juga memperingatkan semua orang untuk tidak mencoba menangkap ikan terbang yang baru saja mencapai sayap Phoenix Pelangi. Jika tidak, mereka berisiko memprovokasi seluruh kawanan ikan, dan itu hampir pasti akan menyebabkan kehancuran kapal. Kecuali seorang abadi Golden Courtier atau Nascentier bisa datang untuk melindungi kapal, maka kapal itu pasti akan hancur oleh ikan terbang yang dibenci itu. Semua orang kemudian diyakinkan bahwa ikan Phoenix Pelangi memiliki sifat yang sangat baik dan lembut, dan mereka tidak takut pada manusia. Sebaliknya, setiap kali mereka melompat keluar dari laut untuk terbang menembus langit, mereka sering kali suka mendekati manusia, sehingga para penumpang tidak perlu takut meskipun seluruh kapal telah dikelilingi oleh ikan terbang ini. Lebih jauh lagi, mereka bahkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba dan menangkap beberapa ikan terbang ini sebagai hewan peliharaan, dan itu akan menjadi bonus tak terduga bagi para penumpang kapal. Bahkan Chen Pingan muncul dari kamarnya untuk menyaksikan tontonan langka ini, dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak terpesona oleh pemandangan luar biasa indahnya ikan Phoenix Pelangi yang tak terhitung jumlahnya terbang bebas di angkasa. Ia bersandar di pagar kapal sambil menyesap anggur dari labu, dan benar saja, kawanan ikan Phoenix Pelangi mulai perlahan mendekati kapal. Saat mereka melakukannya, mereka semua melambat serempak, dan beberapa yang lebih penasaran dan suka bertualang di antara mereka dengan sukarela terbang mendekati para penumpang kapal. Jika seseorang mengulurkan tangannya, sebagian besar ikan akan segera terbang menjauh, tetapi ada juga yang memilih untuk mendekat, dan beberapa bahkan akan mendarat di tangan yang terulur ke arahnya. Chen Pingan sebenarnya sudah pernah mendengar tentang ikan ini karena konon jubah pelangi yang dihormati oleh Spiritual Horn Force, sekte pembudidaya terbesar di Colorful Garment Nation,
telah ditenun menggunakan sayap yang berhasil dicapai oleh ikan Phoenix pelangi. Pemakai jubah pelangi diberikan perlindungan terhadap semua kemampuan mistik, dan yang paling luar biasa tentang jubah ini adalah bahwa semua pedang terbang milik pendekar pedang dari 5 tingkat tengah akan mundur dengan sendirinya saat mendekati pemakai jubah tersebut. Chen Pingan juga mengulurkan satu tangannya seperti banyak orang lain di kapal, tetapi tidak ada satupun ikan terbang yang bersedia mendekatinya. Karena itu, dia hanya bisa dengan malu menarik tangannya dan menenggelamkan kesedihannya dengan lebih banyak anggur. Tak lama kemudian, kapal melanjutkan perjalanannya ke selatan, dan saat berlabuh di stasiun feri kota Nagatua, Chen Pingan akhirnya menyelesaikan perjalanan dari titik paling utara benua botol berharga timur ke titik paling selatannya.